Halo Winners, welcome back lagi di Wisdom and Invest. Berhubung market kali ini lagi agak boring, jadi kita bahas sesuatu hal yang di luar topik dulu ya. Jadi nanti kalau marketnya sudah agak oke lagi, baru kita kembali ke screening, kita bahas-bahas saham. Tapi kalau teman-teman mau nanya tentang sahamnya di sini juga nggak apa-apa, langsung drop aja di kolom komentar. Nanti setiap hari Senin dan hari Rabu, aku akan bacain dan balasin komen-komennya itu. Kalau nggak berhalangan ya, kalau berhalangan I'm so sorry, mungkin jadinya agak mundur. Oke, saya bacain dulu dan sebelum mulai tentu seperti biasa saya mau disclaimer. Jadi semua saham yang nantinya akan kita bahas di sini bukan ajakan untuk menjual ataupun membeli. Sebaiknya teman-teman analisa kembali sendiri dan sesuaikan dengan trading plan ataupun trading style-nya masing-masing. Ya, ini ada yang masuk pertanyaan. Izin bahas DCII dari 45.000 bisa melonjak. Apakah saham ini dijual di lantai bursa asing? Setahu saya enggak sih ya. Kalau misalnya eh, teman-teman penasaran dengan DCII, itu gampang bisa di Google atau dilihat biasanya di sekuritas itu ada tentang membahas tentang apa namanya fundamental ataupun si tentang perusahaannya itu ya. Contohnya kayak di Stockbit itu ada di sini tuh. Ini perusahaan apa di bagian profilnya, dia itu perusahaan apa, kelolanya siapa, tata kelolanya bagaimana, lalu ada pemegang sahamnya siapa aja gitu ya. Dia bagi dividen atau enggak. Kalau penasaran kenapa dia bisa naik, nih sebetulnya sempat aku Google juga tentang DCII, ternyata dia naik gara-gara mau stock split. Cuma nggak tahu ya, udah pasti apa enggak nih? 3 bulan lagi emiten Crazy Rich mau stock split. Nah, coba dibaca-baca. Cuma saya pribadi sih nggak tertarik dengan DCII. Kenapa? Nih saya sharing ya. Alasannya adalah karena ini nih. Mau beli juga nggak bisa beli ya. Pertama karena dia kemahalan. Kedua, bid overnya tuh nggak rapi. Kita kalau lihat chartnya dia sebelumnya kan nggak banyak ya pergerakannya ya. Tuh dari saham kayak begini tuh nggak ada pergerakannya. Terus tiba-tiba dia melonjak tinggi banget. Entah ini siapa. Kalau penasaran mau lihat kita bisa sih lihat dia punya broker summary. Jadi kita bisa tahu nih ada siapa sih gitu. Ada CP dan SQ. Itu pun distribusi hari ini ya. Distribusi. Jadi dia naik dengan distribusi. Itu pun kayaknya nggak ada yang ini cuma CP dan SQ. Coba aku mau all market. Kita cek lagi di tanggal kemarin di 25 sampai ini deh dari sejak ini tanggal 19 ya kita cekin ya. Waktu pertama kali dia naik tanggal 19-nya ada apa sih? CP. Exitnya pakai yang jualan PD. Sampai coba kita cekin satu-satu tanggal 20. Oh ini lumayan banyak nih. Ada XL, CC, PD, MG. Tanggal 21-nya kita cekin lagi. Nah, ini kalau teman-teman rajin ya silakan dicek-cekin ya. Ada siapa aja, SQ-nya jualan. Tapi hati-hati kalau menggunakan broker summary, kadang-kadang tuh bandar bisa beli pakai sekuritas A, dia jualannya lewat sekuritas B. Jadi hati-hati, bisa menjebak. Tuh ya. Hmm. XL, XQ. Sebenarnya nggak ada akumulasi yang gimana-gimana banget. Dan yang paling problem itu adalah bid overnya. Saya pernah ngeliatin si DCII. Bid overnya tuh ya kurang lebih seperti ini, nggak liquid. Jadi setiap baris itu nggak rapih gitu loh. Kita gimana ya mau ngejual dan mau ngebelinya udah mahal. Satu lot aja udah berapa gitu. Terus udah gitu sekali mau jual, haki satu udah ini bitnya kan nggak rapi nih. Kalau misalnya kita dapat di 96775 gitu, kita mau haki mau jualan, bawahnya tuh nggak ada bitnya lagi, langsung ke 88.000. Bayangkan berapa gede itu minusnya gitu. Jadi kalau bid overnya tidak rapi, saya sebagai trader sih nggak mau ya.
Sebaiknya teman-teman kalau mau beli saham juga perhatiin bid overnya itu rapi nggak. Jangan sampai nanti kita pas mau jualan, begitu mau haki atau mau jualan di bidnya, bidnya lompat gitu. Begitu mau jual bid bukannya satu tik selisih, tapi malah 10 tik. Misalnya itu kan bahaya banget ya. Artinya kita yang tadinya mau cuan malah jadi rugi gitu. Atau malah jangan-jangan nggak bisa jualan sama sekali karena nggak ada bidnya. Jadi hati-hati. Nah, lalu udah pertanyaannya itu aja. Kalau masih bingung, masih penasaran, silakan ya drop aja di kolom komentar nanti kita bahas lagi. Nah, today aku mau ngebahasin trading versus investing. Dan kenapa sih fundamental? Padahal saya basicnya kan dari teknikal. Kok tiba-tiba lari ke fundamental? Nyasar nggak nih? Gitu. Eh, karena dari kemarin juga banyak ya teman-teman yang mulai bertanya tentang dividen investing dan sebagainya. Sebenarnya kalau trading itu sendiri ada banyak style, bahkan investing pun ada banyak sekali stylenya. Investing itu ada dividen investing, ada value investing, kayak Pak Lok Keng Hong itu value investing, ada yang growth investing. Nah, di sini saya mau share tentang si Mark Minervini dan William J. O'Neill. Mereka berdua adalah tokoh trader yang menggunakan fundamental dalam tradingnya. Dan mereka adalah sosok yang menjadi panutan saya gitu loh. Jadi kenapa saya belajar fundamental? Karena mereka berdua. Mereka adalah trader, tapi mereka mempelajari fundamental. Jadi harus ingat dulu ya, mindsetnya dibenerin dulu. Dibenerin dulu. Mindset kalian harus dibenerin dulu. Kalian sebenarnya trader atau investor? Kalau misalnya trader, meskipun kita menggunakan fundamental, tapi kita jelas entry dan exit menggunakan technical, bukan menggunakan fundamental. Jadi, perdalam dulu teknikalnya. Habis itu baru belajar fundamentalnya. Ini materi sebenarnya saya sharing di salah satu komunitas. Jadi, saya akan eh, saya akan share ya bahwa saya ini sebenarnya lagi bergabung di komunitas yang namanya Hungry Stock. Itu adalah punya Pak Lukas. Kiblatnya itu sebetulnya ke stylenya Pak Lo Keng Hong. Cuma tujuan saya di Hungry Stock itu adalah untuk belajar fundamental. Saya ada ke beberapa komunitas dan saya merasa paling cocok itu di Hungry Stock. Disclaimer buat teman-teman yang setelah dengerin ini lalu tiba-tiba memutuskan untuk masuk ke Hungry Stock, please. Saya ingetin ya, di sana tidak ada stock picking. Jadi kalau teman-teman masuk ke Hungry Stock berharap untuk mendapatkan stock pick, mendingan nggak usah ya. Tidak ada stock pick di sana khusus benar-benar belajar. Kalau kalian memang mau belajar, silahkan ke Hungry Stock. Kalau tidak mau belajar, mau minta stock pick, jangan di sana. Tidak akan ada yang ngasih stock pick buat kamu. Saya pun tidak akan memberikan stock pick buat siapapun. Di sini tujuan saya adalah untuk mengedukasi. Oke, jadi waktu itu sempat sharing di sana. Cuma saya akan skip ya bagian-bagian yang enggak terlalu penting. Nah, eh, dari teknikal saya tuh justru udah profit konsisten, makanya saya mendalami fundamental. Tujuan saya, kiblat saya tentu adalah seperti si Minervini ini dan si William J. O'Neill. Tuh, mereka menjadi panutan saya ya. Kenapa begitu? Karena mereka itu sebetulnya stylenya mirip-mirip dengan growth investing. Jadi kan tadi saya sharing ya, ada beberapa style investing, mulai dari dividen, value, dan growth. Bedanya apa? Kalau dividen ya udah jelas ya. Tentu mencari saham-saham dengan saham-saham yang memberikan dividen yang bagus. Tapi tentunya faktor pertimbangan bukan cuma dari dividen. Pasti ada kapan titik entry-nya bagi seorang fundamental itu ada caranya juga ya. Jadi bukan cuma trader yang punya cara entry exit, tapi para investor juga punya cara entry dan exit. Jadi bukan cuma ngelihat, oh ini sahamnya bagiin dividen, dividennya gede, terus langsung beli aja gitu. Enggak. Mereka tetap memperhatikan tentu yang namanya valuasi. Jadi investornya itu, semua style investing itu tetap mencari tahu value-nya aslinya tuh di mana sih? Harga wajarnya di berapa sih? Dan mereka tetap berusaha untuk mencari harga sewajar-wajarnya.
Kalau value investing sudah pasti tidak beli di harga wajar, tapi justru beli di bawah harga wajar. Mau beli atau mau cari saham-saham yang harga saham mobil Mercy harga bajai. Kesan ya intinya begitu ya. Mau beli saham yang bagus tapi salah harga. Beli mobil Mercy harga bajai. Itu value investing. Problemnya, kalau kalian mau stylenya seperti itu, mau beli saham di harga semurah-murahnya, pertama, waktu tunggunya lama. Kedua, kalian harus survei juga ya ke company. Makanya anak-anak investor itu biasanya ada tuh yang namanya emiten, visit emiten. Jadi kita ke sana, di grup Hungry Stock juga ada, jadi visit ke perusahaannya, atau di sekuritas lain kayaknya juga ada deh visit emiten. Jadi ada di misalnya ke company apa kita akan ngelihat terus kita dikasih didengerin sama dari manajemen tentang company itu bagaimana begini-begini gitulah ya. Kalau di Hungry Stock itu sering ada, cuma nggak selalu offline, kadang-kadang online. Nah, itu yang menarik. Jadi kita bisa ngelihat atau mendengarkan kira-kira mereka tuh ngasih informasi tentang perusahaan itu bagaimana, target ke depan gimana, dan kita bisa memantau kira-kira target yang sudah disampaikan di beberapa bulan sebelumnya misalnya tercapai enggak gitu. Jadi butuh waktu yang lama ya kalau misalnya kita stylenya value investing. Butuh waktu lama sampai harga sahamnya itu bisa di-appreciate sampai sampai harganya itu bisa naik. Makanya kayak Pak Lo Keng Hong itu simpennya lama banget. Nggak tahu kapan itu naiknya. Nah, kadang-kadang ada sih singkat ya, cuma beberapa bulan udah naik gitu. Tapi nggak semua saham seperti itu kan, tiba-tiba diapresiasi. Yang kedua, dividen investing. Dividen investing sama, dia tetap memperhitungkan harga wajarnya di berapa. Masa kita mau beli saham harganya mahal sih, kan nggak mungkin. Jadi kita cari saham dengan harga yang wajar, minimal harga wajar, lalu dia memberikan dividen. Terus kalau itu simpelnya ya, sebenarnya ada banyak kelabaannya, banyak banget. Itu materi-materi dari Pak Lukas saya aja belum pelajari semuanya. Masih harus saya nonton ulang, berulang-ulang-ulang. Padahal saya udah 2 tahun di sana dan masih belum banyak yang saya pelajari. Saya anggap ini adalah kuliah saya, berhubung saya backgroundnya bukan anak ekonomi, jadi saya minimal 4 tahun. Saya rencananya 4 tahun untuk benar-benar mempelajari si fundamental gitu belajar. Tapi ingat ya, saya tetap konsisten. Mindset saya adalah seorang trader. Saya belajar fundamental bukan untuk menjadi investor. Jadi kalau misalnya teman-teman nanya, Ci Juli trading apa invest? Enggak, saya enggak invest. Saya trader. Saya akan trading. Cuma saya belajar untuk saya tahu. Oh, barang yang saya beli fundamentalnya itu seperti ini. Ada apa di baliknya? Dan sekalian saya mempelajari bagaimana sih mengamati mengamati ekonomi makro, mikro gitu ya. Semuanya itu saya perlu pelajari karena saya basicnya bukan anak ekonomi. Lalu yang ketiga, tadi kan yang pertama udah value investing, dividend investing. Lalu yang ketiga, growth investing. Growth investing itu lebih sesuai dengan saya. Ini nanti saya akan eh, share. Mark Minervini dan William J. O'Neill juga mereka sebetulnya lebih ke growth investing. Sebenarnya trader sih ya, bukan investor juga mereka, karena mereka menggunakan teknikal dalam entry exit-nya. Jadi mereka tuh lebih ke trader, hanya menggunakan fundamental sebagai eh, membantu mereka dalam menganalisa gitu. Jadi ada katalisnya, ada sentimennya, sehingga saham ini tuh bisa naik banyak. Contohnya itu banyak ya. Salah satunya, ini saya sempat contohin kayak INKP dari sisi fundamental. Jadi kalau fundamental biasa value investing itu kan nyari harga yang semurah-murahnya, PBV-nya dia misalnya di bawah berapa, PER-nya berapa. Kalau ini dia tidak memperhatikan value-nya, book value-nya itu tidak diperhatikan. Jadi dia bukan saham murah, malah kadang sangat mahal sekali. Kayak Pani itu kan dia sangat mahal sekali. Tapi karena growth investing, jadi patokannya adalah EPS-nya atau earning per share. Pendapatan dia
itu semakin meningkat apa enggak. Dan proyeksi ke depannya akan ada growth apa enggak. Makanya itu disebut growth investing. Perusahaan-perusahaan yang potensi untuk growth-nya itu besar. Kalau INKP, misalnya kita ngeliatin IPS-nya, ini bisa lihat di sekuritas manapun sebetulnya. Salah satunya di Stockbit. Stockbit juga adalah rekanan kita. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik untuk buka rekening Stockbit atau bergabung dengan Wisdom and Invest, tapi ke kita punya ini, sebentar ya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah punya Stockbit, daripada nggak bergabung sama yang lain-lain, maksudnya daripada nggak bergabung dengan komunitas manapun, mendingan bergabung sama komunitas Wisdom and Invest. Ini ada kode community-nya, sehingga teman-teman bisa manfaatin fasilitas Wisdom and Invest juga. Jadi biasanya kita dengan beberapa sekuritas itu kerjasama buat yang buka rekening sekuritas lewat Wisdom and Invest, kalian akan dapat 1 bulan gratis tools Wisdom and Invest. Dan selama transaksi, tools itu akan tetap digratiskan, kecuali kalau teman-teman nggak ada transaksi. Ya wajar ya, kalau misalnya nggak transaksi, berarti kalian nggak trading dong. Atau misalnya kalian trading di luar. Kan kita punya biaya ya untuk menjalankan tools ini, untuk mengambil data, untuk apa, untuk maintenance botnya. Sehingga kalau kalian tidak transaksi, maka kita tidak bisa berikan secara free. Oke. Kalau kalian transaksinya gede, memenuhi minimum, maka bahkan bisa mendapatkan fasilitas seperti para member yang berbayar. Itu full tentunya fasilitasnya. Salah satunya adalah untuk stock pick. Contoh di room member kayak begini ya. Dikasih stock pick tuh. Hari ini ada WYRG, spek buy lagi, dan cuan akhirnya. Tuh kan. Di harga bawah. Udah berapa closingnya? Si WYRG, saya lupa ya. Silakan teman-teman cek. Tapi yang pasti kita sudah cuan. Ingat disclaimer, bukan ajakan untuk menjual ataupun membeli. Besok belum tentu WIRG-nya jadi bagus lagi. Nah, kalau misalnya bergabung dengan member, maka akan dipandu oleh Sherlock. Sherlock ini dulunya memang dia kerja di sekuritas dan itu udah dia punya skill. Memang dia dulu juga kerjanya untuk mendapati saham-saham alfa ya. Dia tradingin untuk mencari saham-saham, mencari cuan. Lalu kita kembali. Jadi contohnya ini bisa lihat di Stockbit. Hmm, kalau nggak salah di mana ya? Ini nih. Jadi misalnya ke Stockbit, ketik nama sahamnya, lalu ke Key Stats itu ada ya EPS. Di sini bisa teman-teman lihat apakah dia bertumbuh atau enggak. Dan ingat bukan cuma LK, bukan cuma laporan keuangan aja ya, tapi teknikal juga. Jadi kunci pentingnya justru ada di teknikalnya, laporan keuangannya, corporate actionnya, dan segala macam-macamnya itu hanya katalis ataupun sentimen positifnya yang membuat atau mendrive harga saham itu naik. Nah, kita butuh itu. Kenapa? Karena untuk kita yang namanya siklus harga itu ada beberapa. Siklus harga itu ada di stage 1 fase akumulasi, di stage 2 itu artinya partisipasi market. Jadi ada yang tulisnya itu partisipasi market, di sini fase akumulasi. Stage 2 fase partisipasi atau kenaikan harganya naik gitu ya. Lalu di stage 3 itu fase distribusi, dan stage 4 itu fase penurunan harga. Ya harganya akan bergerak turun. Itu ada ya di semua saham. Dan biasanya siklus ini bisa berulang di saham yang sama ataupun tidak diulang, tapi terulang di saham yang lain. Nah, makanya namanya ini price cycle atau siklus pergerakan harga. Nah, ini kalau earning atau ininya ini earning ini tulisannya tuh ya earnings maturation cycle. Jadi itu juga ada siklusnya gitu. Dari value stock biasanya ada positive surprise, tiba-tiba naik-naik sampai dia menjadi growth stock
lalu loss of EPS momentum. Dan kalau udah muncul laporan keuangan, biasanya udah telat. Jadi misalnya tiba-tiba negatif surprise, harganya itu udah bergerak duluan malah. Nah, jadi kita bisa lihat contohnya di si INKP ini. Makanya kenapa technical itu penting buat saya, karena saya trader, saya entry dan exit menggunakan technical. Laporan keuangan, fundamental, itu hanya sebagai tambahan saja. Di sini bisa teman-teman lihat 2016 INKP. Kita lihat yang annualized saja ya, karena ini memang ada naik, ada turun kuartalan, tapi secara total atau secara tahunannya dia terus meningkat dari 497 ke 1023, 1556, dan di sini dia 2019 sudah mulai menurun. 2019 tuh kan di area sini ya. Begitu laporan keuangan yang pertama di kuartal satu masih oke, telat. Ini di Oktober aja udah jebol gitu. Jadi di Oktober berarti masuknya ke kuartal 3 gitu ya, padahal masih bagus gitu laporan keuangannya. Tapi kenapa dia jebol? Ya itu karena ya mungkin orang dalam udah pada tahu atau gimana nggak ngerti lah. Makanya saya lebih suka ngeliatin price action, pergerakan harga dulu menggunakan teknikal sehingga saya bisa kabur juga sebelum harga bergerak turun. Karena biasanya kalau laporan keuangan udah keluar itu telat ya di kuartal 4. Laporan Q4 biasanya di awal-awal ini udah awal 2019-nya udah telat gitu. Harusnya kita udah keluar di sini karena teknikalnya sudah patah trennya, sudah masuk ke fase distribusi. Yang kedua contohnya adalah Cleo. Cleo ya. Ingat disclaimer ya, semua saham yang dibahas di sini bukan ajakan menjual atau membeli. Ini sudah historical. Ini hanya untuk pembahasan aja dan apa ya? Intinya bukan ajakan menjual dan membeli aja. Kalian harus belajar menganalisa secara mandiri. Nah, ini hanya contoh aja nih dari 2017. Dia secara annualized di 4, ke 5, ke 10, ke 11, 15, 16, 27, 36. Tuh. Tapi tetap saya entry dan exit itu berdasarkan technical. Jadi nggak melulu berdasarkan laporan keuangan. Ini hanya salah satu bagian kecil aja lah untuk pertimbangan. Tapi tetap utamanya saya adalah teknikalnya. Lalu PTRO, PTRO dari 2017 ya. 2017 tuh di sebelah sini nih. 110, 329, ini kan naik 2 kali lipat di 2018. Earning surprise 2019-nya 429. Naik loh padahal. Tapi harganya ini bergerak turun ya. Dan di 2003 bahkan 2024 baru terapresiasi sampai naiknya jos gitu. 2024 malah secara annualized menurun. Lihat dari 2022 di 600 malah menurun ya. Tapi PTRO itu ada aksi korporasi. Kalau nggak salah waktu itu apa sih? Nih, si PTRO dia habis stock split di Januari 25. Padahal laporan keuangannya coba kita lihat nggak bagus-bagus amat ya. Ini belum tahu nih di kuartal empatnya bagaimana nih. Belum keluar kayaknya ya. Nanti kita lihat hasil Q4-nya tuh bagaimana. Bagus atau enggak? Kalau secara ini yearly-nya kan padahal menurun jauh ya. Dari 638 sampai 188. Tapi dia tetap naik. Mungkin karena dia ada aksi korporasi. Apakah nanti ke depannya masih bisa lanjut? Entahlah. Saya belum begitu ngikutin. Dia setelah stock split, apakah ada rencana untuk ke depannya si PTRO akan bagaimana, kemana? Itu saya nggak ngikutin. Fundamentalnya detail dalam-dalamnya juga belum pernah dibahas di komunitas, jadi saya nggak tahu juga ya PTRO itu seperti apa prospek ke depannya, bagaimana, itu saya juga nggak tahu, belum tahu. Maka saya biasanya kalau yang begini hanya berdasarkan teknikal aja, ngikutin teknikalnya. Jadi ingat sekali lagi, saya stylenya adalah teknikal.
Kalau si Mark Minervini, dia fokusnya juga seperti itu, teknikal. Jadi dia mencari saham-saham yang sedang berada di fase 2 atau saham-saham growth investing, saham-saham yang growth-nya besar, saham-saham yang IPS-nya meningkat. Jadi dari stage 1 dia menghindari tuh saham-saham yang sideways. Dia nyari yang trennya tuh sudah naik. Begitu breakout, nah itu baru deh cari teknikalnya entry di mana ya. Habis itu tinggal digiring aja, tinggal diswingkan. Kalau beruntung ya bisa swing cukup panjang. Ini bisa beggar, jadi ratusan persen. Makanya si Minervini itu dia menang sebagai value, dia sebagai ini apa US Investing Champion 2 kali dia menang. Jadi hasilnya sudah terbukti ya. Memang mungkin dia tidak sekaya Warren Buffett karena mungkin dia kalau beda nih, soalnya Warren Buffett dengan Minervini, kalau Warren Buffett kan dia mengelola uang gitu ya yang sangat luar biasa besar. Makanya kelihatan gitu dia punya aset ada berapa banyak. Sedangkan Mark Minervini kan dia adalah trader. Jadi beda gitu. Kita lanjut karena mencari saham-saham yang berada di fase 2 itu butuh proses yang panjang dan rumit. Ini ada contoh lain, contohnya di Pani ya. Pani juga nih, dia punya IPS bagus. Nah, tapi karena prosesnya sangat rumit dan sangat panjang, saya tuh tetap fokusnya menggunakan chart Win. Karena Win itu dibuat fungsinya untuk itu, mencari saham-saham di fase 2. Fase 2 yang bukan time frame besar, tapi time frame kecil juga bisa pakai. Ingat yang tadi saya bilang bahwa siklus pergerakan harga itu berulang-ulang. Bisa berulang di saham yang sama atau dia tidak terulang tapi ada di saham yang lain. Nah, itu saya berusaha mencari. Cuma kalau nungguin kelamaan atau misalnya di tengah perjalanan kita kena gocek atau kita terlanjur kena trailing stopnya atau kita kebuang barangnya, kita mau masuk lagi kan ragu-ragu. Ya udah kita fokus cari barang baru. Atau mungkin misalnya marketnya lagi nggak oke nih kayak kondisi sekarang. Kita bisa menggunakan time frame yang lebih kecil. Sehingga kita bisa tetap profit konsisten di setiap bulan. Tujuannya adalah itu. Jadi mau cari saham eh, yang valuasi kan soalnya saham Indonesia kan likuiditasnya kan nggak gede-gede banget ya, nggak beda gitu sama di luar negeri. Beda sama bursa US. Kalau di Indonesia IHSG kadang valuasinya kecil-kecil gitu, sahamnya kayak saham yang nggak liquid, sehingga kita harus memodifikasi dari stylenya Minervini, saya mencoba untuk mencari gimana ya kalau ini bisa dipraktekin tapi dalam time frame yang pendek aja misalnya. Supaya mengisi kekosongan, kan kalau mencari saham yang multi bagger gitu, nggak mudah ya. Kadang dalam 1 tahun itu hanya satu, hanya dua, atau bahkan nggak ada sama sekali. Makanya saya mencoba mencari gimana caranya biar ya udah nggak apa-apa nggak usah sampai multi bagger, tapi seenggaknya di time frame kecil kita bisa cariin cuan, seenggaknya setiap bulan kita bisa nyari cuan gitu ya. Jadi profit konsisten tetap. Karena itu si Wisdom and Invest ini membuat the winner system. Trading system by Win atau Wisdom and Invest. Itu terinspirasi dari si Mark Minervini tadi. Lalu Richard Dennis. Richard Dennis ini dia membuat program Turtle ya, atau lebih tepatnya dia tuh menggunakan teknik NLP. NLP itu neuro, saya lupa singkatannya apa. Coba teman-teman cari tahu sendiri deh. Nah, memang nggak dijelaskan secara detail di dalam bukunya si Richard Dennis, tapi dari yang saya baca itu sebenarnya menggunakan teknik NLP karena dia menanamkan atau menginstal trading system di dalam kepala para tradernya. Nah, itu tujuan saya juga menggunakan Win System ini supaya teman-teman tuh dilatih menjadi turtle supaya bisa mengikuti sistem. Nah, yang ketiga itu saya menggunakan teknik dari Glenn Doman. Dia itu penemu picture card atau flashcard. Kenapa menggunakan teknik ini? Karena otak kita tuh lebih cepat ya merespon warna dan gambar ketimbang tulisan. Jadi flashcard itu biasanya digunakan, metode si Glenn Doman itu banyak digunakan untuk anak-anak yang
berkebutuhan khusus sebetulnya. Tapi nggak cuma untuk anak yang berkebutuhan khusus, bahkan untuk anak-anak yang normal pun sangat efektif untuk membantu perkembangan otak mereka. Jadi untuk segala kalangan usia ini bisa dipakai. Tujuan saya juga supaya saya nantinya bisa mendidik anak-anak saya untuk menjadi trader menggunakan sistem ini. Makanya ada win system. Ya, tuh. Glenn percaya bahwa anak-anak tidak perlu menunggu hingga usia tertentu untuk belajar membaca ataupun berhitung. Jadi dilatih otaknya dengan ini, perkembangannya lebih cepat. Makanya anak-anak yang dilatih menggunakan metode ini itu lebih cepat membaca, lebih cepat membaca sih lebih tepatnya. Karena tujuannya ini ya. Contohnya kayak seperti ini, kita nggak perlu mikir lagi sekarang. Nggak perlu tulisan yang menjelaskan merah itu apa, kuning itu apa, hijau itu apa. Karena kita udah tahu dari kecil, bahkan anak kecil yang kita ajarkan sekali aja cukup tahu, mereka langsung tahu gitu. Ini tuh lambang apa. Daripada mereka disuruh membaca. Jadi misalnya kalau diajarin baca, telat ya, lama gitu. Bahkan anak SD aja masih banyak yang kesulitan membaca. Kita nggak perlu tahu ini artinya tulisannya apa, tapi kita tahu ini adalah U-turn atau untuk belok. Jadi fungsinya itu, teknik ini. Contoh ya, saham-saham dengan win system. Itu adalah seperti ini. Makanya di video-video saya yang biasanya itu kemarin ngebahas saham, fokus saya adalah mencari saham-saham yang ada momentumnya. Dan tentunya harus liquid, karena kalau nggak liquid, itu hanya mainan bandar gitu ya. Sehari naik, besoknya turun. Makanya wajib harus ada volume. Jadi yang pertama, dia berada di atas garis win line. Yang kedua, dia wajib untuk ada volume, liquid. Volumenya itu semakin lama semakin naik. Ada momentum yang semakin meningkat. Kita nggak perlu eh, teknikal yang gimana-gimana banget. Cukup melihat tiga indikasi ini. Dengan harapan mudah-mudahan kita bisa ngedapetin saham-saham yang beggar. Tapi kalaupun nggak beggar, karena ini banyak sih, contohnya itu saham-saham yang gorengan sekalipun. Jadi nggak apa-apa gorengan, tapi yang penting dia liquid. Kalau dia liquid, seenggaknya kita bisa tradingkan em, 1 sampai 5 hari. Itu biasa paling lama sih 5 hari lah. Kalau gorengan ya, kadang cuma 1 sampai 3 hari dia udah anjlok. Jadi kita harus pinter-pinter strategi entry dan exitnya. Nah kalau yang begini analisanya sudah kita persingkat, artinya kita tinggal fokus membuat trading plan-nya aja. Jadi lebih simple ya buat teman-teman kalau belajar, kan prosesnya tahapnya banyak tuh. Kalau belajar manual kayak saya, itu harus belajar indikator masing-masing. Ini indikator apa? Untuk apa? Indikator ada banyak lagi, ada MA, ada moving average aja ada banyak, ada Bollinger Band, ada ada double MA, ada triple MA gitu ya. Ada lagi nanti belajar Elliott Wave, belajar Fibo, belajar MACD, belajar stokastik. Aduh banyak banget dan ribet banget sampai ada harmonic pattern, pattern ini, pattern itu. Kalau itu dijejelin ke anak-anak atau mahasiswa atau anak sekolah pasti pusing banget. Tapi bayangkan ketika anak-anak diajarkan atau mungkin lanjut usia ya, kalau orang yang sudah lanjut usia pasti yang susah untuk mikir ribet-ribet. Jadi ini akan dipersimpel. Cukup lihat tiga hal. Satu, dua, tiga. Atau yang paling simpel, untuk kita mempercepat mensortir saham. Kita mau pilih saham apa nih? Oke, cari yang ada momentumnya. Itu satu. Cari yang ada biru-biru. Lanjut kedua, kalau bisa, setelah kita udah ngeliat yang biru-biru, oke, kita cari yang ada volumenya. Itu kedua. Yang ketiga, kita lihat dia support dan resistnya di mana. Kita atur trading plan-nya. Jadi kalau screening saham udah beres, kita analisa memilih sahamnya udah bener, tinggal bikin trading plan. Jadi ingat, tahapan saham itu nggak cuma melulu tentang memilih saham, tapi psikologi dan trading plan. Money management, itu ada banyak prosesnya. Jadi kita udah skip nih belajar teknikal, kita tinggal fokus ke sisanya itu supaya waktunya itu lebih singkat ya. Contoh kedua seperti ini.
Tuh ini saham fire yang tadi puri, ini saham-saham gorengan semuanya sebetulnya. Tapi ketika dia liquid dengan rata-rata transaksi, rata-rata ya, bukan transaksi harian loh. Yang diambil, yang saya fokuskan adalah rata-rata transaksinya, bukan transaksi harian. Dia ada momentum, ada volume, dan dia breakout. Ini seenggaknya berapa candle tuh? Satu, dua, tiga, empat. Kita bisa cuan, kalaupun telat ya 2 candle 2 hari, ya udah oke lah gitu ya. Nggak harus sampai puluhan persen, tapi kalau seenggaknya kita nggak salah milih saham aja. Dari 10 kita milih 8 yang benar aja. Cuan 5%, 5%, 5%, lumayan kan? Daripada kita fokus ke saham yang salah, saham downtrend, udah jebol support lagi, minus 20%, minus 30, minus 50. Wow, portonya berdarah semuanya. Jadi inilah fungsinya. Ini contoh lain di Prim tuh. Ini juga yang bukan saham yang biasa ditradingkan. Maksudnya bukan saham yang liquid-liquid banget. Ini pergerakannya tuh sebelumnya nggak ada, volumenya nggak ada. Tapi begitu ada volume, ada momentum dia bergerak naik. Ini juga ya, biru-biru tuh di BRPT ketika waktu itu BRPT-nya rally naik. Ini di unik, saham unik. Ini juga saham yang nggak jelas, yang tadi yang nggak ada volume, tiba-tiba ada volume, ada momentum dan dia bergerak naik. Ini volatil sih. Naik, habis itu merah sampai lumayan dalam. Tapi seenggaknya kalau dia liquid, biasanya nggak sebentar pergerakannya. Makanya wajib untuk mencari saham yang liquid. Karena biasa kalau saham liquid, dia pasti punya target tertentu. Nggak mungkin cuma sehari, 2 hari. Kebayangnya begini, kita punya modal gede. Kita mau cari cuan cuma 100.000 mau nggak? Nggak mungkin kan? Pasti dia akan narikin harga setinggi-tingginya. Dan itu butuh proses. Nggak mungkin terjadi dalam waktu singkat. Ibaratnya seperti itu. Dia butuh, ya, bandar ada caranya sendiri lah ya. Kita nebeng aja. Kin, tuh kan. Kin mungkin setelah dia naik, habis itu udah tidur lagi. Ini saham-saham yang aneh-aneh semuanya, bukan saham yang wajar ya. Tapi kita bisa gitu cari cuan di sana. Mau nggak mau, kayak kondisi sekarang misalnya. Kita nggak bisa cari saham-saham yang LQ45, blue chip, aduh, nggak bisa cuan. Jadi kita terpaksa untuk cari saham-saham yang seperti itu. Yang penting dia ada momentum, ada volume, dan dia lagi uptrend. Ya, saham Bell. Ini di deal. Tuh ada volume, ada momentum, harga bergerak naik. Ini juga, hmm, sebentar, saya buang dulu nih. Kok ada gambar. Nih, di NISP. Awal-awal ya, di sebelah sini ya, ada volume, ada momentum. Dia bergerak naik. Memang sempat false, breakdown, tapi kalau misalnya masih bagus, kita bisa ikutan lagi. Nah, itu butuh ilmu teknikal. Auto, momentum, momentum, volume, price action. Momentum, volume, price action. Momentum, volume, dan di uptrend. Ini Kija, saham, saham gorengan juga. Ini BRPT lagi. Pani, momentum, volume, dan pergerakan harganya. Momentum, volume, pergerakan harga. Segar nih, saham segar. Ini di PSAB juga. Ya, ketiga itu ya. Mana lagi? SSIA, harga bergerak naik, volume, momentum. Harga bergerak naik, volume, momentum. Harga bergerak naik, volume, momentum. Ini saham APLN yang biasanya juga nggak liquid, tapi tiba-tiba liquid. Dengan rata-rata transaksi di 6 miliar. Bird juga pada saat itu, sekarang kayaknya lagi nggak bagus ya. Lalu Asri, Piva, apalagi nih, Toba, Cuan, BRMS tuh ya, biru, volume, di atas win line. Biru volume di atas win line. Tuh, cak, udah. Dan sebenarnya kalau teknikalnya si
apa si chart win ini banyak tekniknya ya. Nggak cuma si win system, tapi kita bisa gunakan untuk bottom fishing, yang breakout channel tuh masih downtrend di bawah EMA 200, tapi kita bisa tradingin. Nah, itu lebih kompleks. Biasanya kita ajarin ke member aja, karena chart ini yang pakai member ya, bukan bukan yang gratisan nih. Kalau misalnya kalian mau berlangganan, boleh. Kita tuh punya beberapa harga. Jadi ada yang membership, ada yang paket ekonomis itu cuma langganan botnya aja untuk memudahkan kalian menganalisa secara cepat. Itu doang. Atau kalau mau menjadi nasabah berarti harus aktif bertransaksi. Nanti teman-teman bisa dapat full fasilitas dan akses ke chart ini. Oke? Kira-kira itu aja dari saya. Mungkin hari ini nggak bahas saham dulu ya. Apa ya, ada yang ketinggalan dibahas gak? Ini kalau teman-teman tertarik untuk belajar fundamental lebih dalam, silakan mencari komunitas yang tepat karena kalau belajar sendiri sulit ya. Kalian harus punya mentor yang benar. Untuk belajar teknikal juga harus punya mentor yang benar. Jadi kalau misalnya mau mendalami teknikal, ambillah kelas-kelas lebih baik yang offline untuk belajar basic technical analisa secara lebih dalam. Atau kalau mau belajar fundamental, maka silakan bergabung di, saya nggak nyaranin komunitas tertentu, silakan pilih komunitas mana aja yang teman-teman tuh merasa nyaman, karena banyak banget ilmunya dan sangat berbeda. Jadi fokus ya, salah satu aja pilihnya. Kalau mau teknikal, teknikalnya dulu didalemin. Kalau mau fundanya dulu didalemin. Terserah bebas. Cuma kalau saya udah mendalami teknikal duluan, saya menerapkan teknikal itu 7 tahun. Baru sekarang saya 2 tahunnya memulai mempelajari fundamental. Itu pun tahun pertama di Hangristok saya lebih banyak bolosnya. Baru tahun-tahun ke baru belakangan inilah mulai benar-benar aktif dan fokus mendalami fundamentalnya seperti itu. Mungkin kapan-kapan kita bahas fundamental, tapi sebenarnya out of topic ya, karena saya pun nggak hebat-hebat banget. Eh, saya hanya belajar kulit-kulit luarnya aja. Mungkin hanya yang penting-pentingnya aja untuk dipelajari buat teman-teman. Nanti kapan-kapan kita bahas ya. Untuk analisa fundamental, saya mau sharing sedikit. Bukan promosi, tapi saya suka aja sama Hangristok karena di website itu ada screener untuk fundamental juga. Misalnya kita mau cari yang NPM-nya itu atau net profit margin-nya di atas 10% ya maksudnya ya. Habis itu kita mau cari yang dividen yield-nya. Ini kan kemarin ada yang nyari yang suka dividen kan. Misalnya dividen yield-nya 5% ya, di atas 5% lah. Kalau dividen di bawah 5%, menurut saya mendingan deposito gitu kan. Jadi yang net profit margin-nya besar, dia membagikan dividen, maka kita bisa cari. Nanti screenernya, ups, saya udah kena logout nih. Bentar ya. Oke, ini udah keluar tuh. Nah, ini ada beberapa sahamnya. Silakan dianalisa kembali karena valuasinya kan juga penting ya, bukan cuma profit marginnya dengan dividen yieldnya, tapi harganya, harga wajarnya di berapa. Dan kalau saya pribadi, saya tentunya akan melihat chart, saya akan cari titik entry-nya dan yang udah pasti saya tidak mencari saham yang murah. Saya nyari saham yang naik. Saya nyari saham yang growth, yang ada di fase kedua. Itu intinya. Dan ingat ya, saya bukan promosi Hungry Stock, saya bukan promosiin ini karena saya di Hungry Stock itu belajar. Jadi kalau teman-teman masuk ke tiba-tiba memutuskan untuk berlangganan, untuk menjadi member di sana, selain harganya lumayan, kedua, kalian tidak akan mendapatkan stock pick. Harus ingat itu. Jadi yang di sini tujuannya adalah untuk belajar, temu emiten, belajar bagaimana sih cara valuasi, bagaimana, oh bisa juga kita menggunakan fasilitasnya ya, berupa screener ini, terus video-videonya itu ada banyak banget. Kita bisa nontonin semua videonya dan itu ilmunya banyak banget gitu. Oke.
Kira-kira itu aja dari saya. Kalau misalnya teman-teman masih bingung, mau nanya-nanya, atau kita mau diskusi hal yang lain, silahkan ya drop langsung di kolom komentar. Nanti aku bacain satu-satu dan kita bahas bareng-bareng. Thank you semuanya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.